Baik, jadi karena di office itu memang ada role atau peran yang terbagi untuk pimpinan unit kerja, kemudian sekretaris, dan ada peran yang lainnya ya, diantaranya admin unit dan sebagainya. Dan hari ini memang kita fokuskan untuk pimpinan unit kerja untuk memahami bagaimana penggunaan e-office, di mana kita pada bulan Februari besok itu kita rencananya akan mengimplementasikan e-office versi 4.0 gitu. Mungkin untuk memulai acara ini saya persilahkan kepada Bapak Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi, yaitu Bapak Usep Mulyana, untuk membuka. Saya persilahkan kepada Pak Usep. Terima kasih, Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu pimpinan unit kerja di ITB. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon izin menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan e-office yang sudah kita siapkan. Jadi mungkin yang salah satu kenapa ini dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ini pada saat ini kondisi e-office versi 3.0 itu secara tidak logis sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan. Terus Bapak Ibu mungkin sudah merasakan bahwa sudah begitu lambat. Jadi kalau kita membuka surat masuk, mendiskusikan itu ada jeda waktu yang menurut kami sih agak mengganggu dan cukup lama. Nah, beranjak dari beberapa kondisi itu, pada saat ini Office 4.0 sebenarnya dikembangkan dari Office yang versi 3.0. Hampir sama sebenarnya dari sisi fitur dan lain-lain. Cuma kita melakukan beberapa fitur tambahan dan penyempurnaan. Dan dari sisi pemrograman sebenarnya kita menggunakan Python. Terus kami juga dalam perjalanan mengembangkan e-office ini banyak masukan dari unit kerja, dari pimpinan juga tentunya, sehingga kami agak butuh waktu yang agak panjang sehingga baru bisa disampaikan sekarang. Ya salah satu yang sempat kita bisa akomodir ya permintaan kalau misalkan dalam surat keputusan bagaimana rincian terkait dengan data di surat keputusan tersebut, nama SK, masa berlaku SK, siapa ketuanya, siapa anggota dan seterusnya itu kami sudah bisa nyiapkan untuk ditarik ke pusat data dan dikirim lagi ke HRIS kalau tidak salah seperti itu ya, akan ditarik ke HRIS. Jadi kami sudah siapkan. Terus dalam perjalanan juga kita juga diminta untuk mengintegrasikan dengan tantangan digital yang tersertifikasi. Jadi kami sudah cukup lama menghubungi BSRE. Alhamdulillah kita bisa akhirnya mengintegrasikan sistem kita dengan BSRE. Yang baru sempat didaftarkan sebagai uji coba di Pawijaya dan di tempat kami. Jadi dari nanti barangkali di waktu yang terbatas ini Bu Dini, Pak Puji dan Bapak Jaya yang akan membantu menyampaikan terkait dengan tantangan digital ini. Kami sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dan pelatihan untuk teman-teman Tendik tentunya, sekretaris, kepala sekretariat, admin unit, terus yang cukup banyak kemarin di Comlabs ada beberapa teman yang ikut gabung. Terus terakhir di ruang Rapim A itu juga online tuh banyak. Jadi alhamdulillah banyak peserta yang rasanya sih cukup banyak teman-teman yang sudah tahu. Hari ini juga diadakan sosialisasi dan hari Senin kita akan mengundang lagi. Tentunya tidak akan cukup di hari ini saja kita sampaikan terkait dengan e-office. Dari sisi keamanan, review sudah dilakukan juga oleh teman-teman dari DTI. Nah, rencananya minggu
pada bulan Februari tanggal 5 minggu pertama kita akan coba rilis penggunaannya. Kami juga memungkinkan ada rencana e-office yang lama tetap kita cadangkan, takut ada apa-apa, dan yang baru kita akan gunakan. Jadi nanti mungkin ada pemberitahuan terkait dengan alamat yang akan digunakan. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan pelatihan e-office-nya sendiri, terus nanti dari teman-teman pengembang akan mengadakan sosialisasi dan pendaftaran tanda tangan digital tersertifikasi dari BSRE, dan terakhir tanya jawab tentunya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan ini kami bisa memberikan banyak hal yang bisa disampaikan terkait dengan e-office. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Teman-teman dari Biro Adum, Pak Puji, Bu Dini, dan Pak Jaya akan berkenan untuk membantu acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Usep atas pembukaannya. Baik, kami lanjutkan kepada materi untuk pelatihan e-office versi 4.0 untuk pimpinan unit kerja yang akan disampaikan oleh Pak Jaya dari tim pengembang. Ya, saya persilakan kepada Pak Jaya untuk menyampaikan materinya. Ya, oke, terima kasih Bu Dini atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan ITB yang saya hormati. Perkenalkan, saya Jaya Dianto, tim pengembang dari e-office 4.0 ini. Oke, baik. Saya izin untuk share screen untuk menampilkan layar saya. Oke. Oke. Untuk di layarnya, e-office tampilannya seperti ini. Pada saat ini masih di URL staging. Nantinya Office akan sama URL-nya dengan e-office yang saat ini. Nah, untuk di pelatihan kali ini kita masih memakai staging. Jadi masih muncul username dan password. Nantinya Bapak Ibu pimpinan tidak perlu memasukkan username dan password, hanya memasukkan akun SSO-nya. Betul. Jadi untuk ini udah nggak ada lagi. Oke, kemudian untuk URL ini karena masih staging, jadi dibutuhkan untuk akses VPN kalau mau yang mencoba untuk masuk ke URL ini. Oke, saya izin masuk menggunakan akunnya Pak Usep. Baik, ini tampilan awal ketika kita login. Jadi untuk Bapak Ibu pimpinan nanti akan mendapat dashboard pimpinan di sini namanya. Jadi di dashboard ini Bapak Ibu bisa melihat informasi apa saja yang perlu dikerjakan di sisi Bapak Ibu. Misalnya di sini kita ada assign, ada disposisi pimpinan, surat masuk, surat tembusan, dan dokumen hukum. Oke, baik, kita coba ke surat sign. Oke. Nah, untuk sign surat ini di sistem e-office yang baru, di sini ada dua tipe. Yang pertama, kita menggunakan template. Jadi artinya surat keluar yang kita buat nantinya itu akan menggunakan template yang udah ada dari sini. Jadi nanti dari sekretaris akan edit segala macam dari sini. Nah, setelah sekretaris mengkonfirm,
maka otomatis akan muncul approval di sisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan approval kalau memang konten ini udah oke atau belum, atau revisi agar bisa dikembalikan lagi ke sekretaris untuk diedit. Oke. Cuman untuk fitur ini kita masih perapihan template. Jadi mungkin ke depannya untuk uji coba go live tahap pertama sekarang akan menggunakan PDF. Oke. Nah, untuk yang khusus untuk yang template seperti ini saat kita approve baru dia akan masuk ke tanda tangan. Nah, sini. Jadi nanti dokumen yang dari template itu otomatis terbentuk menjadi PDF. Kemudian nanti Bapak Ibu cukup memberikan tanda tangan langsung di sini, preview and sign. Nah, preview and sign ini kita udah langsung berintegrasi dengan BSRE. Jadi Bapak Ibu nanti cukup ini di sini kita menggunakan QR. Bapak Ibu cukup menempatkan QR code yang ini di tempat yang diinginkan. Jadi kita bisa geser-geser di sini. Oke, ketika sign ini nanti akan langsung terintegrasi dengan BSRE. Jadi proses tanda tangan elektroniknya langsung ke pihak BSRE. Oke, kita coba di sini. Nah, oke. Di sini surat telah berhasil ditandatangani dan nanti ini udah langsung muncul di sini si tanda tangan elektroniknya. Oke, kemudian surat ini nantinya akan otomatis terkirim ke unit penerima. Ini untuk tipe yang pertama yang menggunakan template. Untuk tipe yang kedua itu seperti yang reguler saat ini berjalan ya. Nah, oke. Tadi ketika Bapak Ibu setelah menandatangani, maka otomatis counter desain ini akan berkurang. Karena prosesnya udah selesai gitu. Oke, sekarang akan kita coba untuk surat yang menggunakan template. Oke, ini yang menggunakan PDF. Maaf saya. Nah, untuk yang PDF, ini seperti yang sekarang, jadi lampirannya udah langsung berupa PDF. Dan Bapak Ibu tinggal menandatangani saja di sini. Review. Oke, kita geser posisinya. Oke, kita assign. Oke, ya ini surat udah berhasil ditandatangani dan telah terkirim. Oke, tanda tangan udah masuk sini. Nah, ini untuk yang naskah dinas ya. Nah, untuk tanda tangan sendiri, selain naskah dinas, nanti Bapak Ibu bisa menandatangani surat dari selain naskah dinas. Jadi misalnya contohnya surat, kalau misalnya ada ya, surat pengajuan cuti misalnya. Kita buat di sini, adanya nanti di menu office, surat sign. Di sini kita bikin. Ini mirip dengan yang tadi. Oke, nanti di sini Bapak Ibu tinggal unggah berkasnya. Misalnya, oke ini. Oke, ini udah. Tinggal preview and sign. Oke, ini seperti yang tadi lagi. Simpan di mana, sign. Oke. Oke, ini udah langsung tertanda tangan. Oke. Kemudian ya, di download bisa. Nanti kalau perlu mendownload, nah kita download di sini aja. Otomatis akan terdownload. Nah, ini. Gitu. Oke. Nah, kita next. Balik lagi ke dashboard. Oke, tadi itu perihal surat sign-nya. Oke, kemudian kita masuk ke disposisi pimpinan. Disposisi pimpinan ini adalah disposisi yang dikirim oleh
pimpinan ke unit kerja. Nah, oke. Di sini kita coba akan masuk ke, mohon izin, akunnya Pak Wi. Oke, ke Pak Wi kita masuk. Kemudian kita akan masuk ke surat masuk. Oke, oke, ini kita. Nah, nanti surat masuk seperti ini. Kita proses. Oke, ini kita tambah disposisi. Nah, oke. Nah, di sini untuk disposisi Bapak Ibu bisa mendisposisikan ke staf yang ada di unit kerja Bapak Ibu, ataupun bisa memberikan disposisi ke unit lain. Kalau misalnya memang apa namanya, di diizinkan itu ya. Oke. Nah, ini kita coba untuk mendisposisikan ke unit kerja lain. Ini dari Sekretaris Institut. Kita akan coba ke Biro Adum. Oke, ini. Oke. Oke. Setelah itu kita kirim. Nah, oke. Oke, di sini disposisi telah terkirim ke Pak Usep sebagai Kepala Biro Adum. Nah, nanti di Pak Usep kita coba login. Oke, nanti akan masuk di disposisi pimpinan di sini. Jadi disposisi yang di sini adalah disposisi yang baru yang belum diproses. Nah, jadi kita klik. Nah, akan memberikan respon di sini. Nah, oke. Nah, di sini Pak Usep bisa menambahkan disposisi lain. Jadi misalnya akan mendisposikan surat hasil disposisi ini ke stafnya misalnya. Nah, jadi Pak Usep tinggal nama di sini, nama penerima misalnya Puji. Oke, Puji. Nah, di sini bisa satu-satu misalnya ke Pak Puji agak disebarluaskan. Oke, ini tuh udah masuk ke Pak Puji. Kemudian cuma satu lagi ke Bu Dini. Nah, nah, oke. Ini untuk perihal disposisi. Nah, untuk disposisi tadi udah kita bahas mengenai disposisi antar unit dan disposisi ke unit kerja itu sendiri. Kita akan masuk tadi ke surat masuk ya. Oke, surat masuk. Kita coba masuk ke akun Pak Wijaya. Oke. Nah, surat masuk itu surat masuk yang belum terbaca atau belum diproses itu akan muncul di dashboard pimpinan di bagian sini, Pak. Nah, jadi di sini adalah list-list surat yang belum kita baca dan belum kita proses. Nah, nanti kalau sudah terbaca dan sudah kita proses, misalnya ininya, maka otomatis akan berkurang di dashboard tadi. Oke, misalnya ini kita proses. Oke, nah ini kita proses, misalnya nggak di apa-apain sini. Nah, nanti di dashboard pimpinan itu akan berkurang 4. Nah, itu untuk surat. Nah, di surat masuk sendiri, nanti, oh sorry ya, tadi di disposisi,
disposisi itu kita bisa melihat trackingnya, ya. Artinya apa namanya? Ini koneksi saya agak oke. Oke. Nah, untuk status kita adanya di surat tracking di sini. Nah, ini karena belum ada, jadi dia belum muncul si surat trackingnya di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat proses surat yang udah sampai mana di surat tracking ini. Oke, kemudian selain itu, nanti setelah informasi surat yang setelah kita disposisi dan penerima disposisi itu telah memberikan respon, nanti akan masuk ke di channel. Jadi channel itu, oh ya, channel itu nanti bisa melihat, nah seperti ini. Jadi Pak Usep memberikan respon dari disposisi yang dikirim oleh Pak Wijaya. Nah, Pak Usep mengirim disposisi ke Pak Puji nih di sini. Jadi informasinya nanti bisa di sini. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga bisa langsung berinteraksi, mungkin menanyakan informasi status untuk status untuk surat ini udah sampai mana, bisa langsung di sini. Karena ini kita bisa diskusi langsung di sini. Nah, oke. Oke, ini disposisi udah, surat masuk. Oke, kemudian ada satu fitur lagi. Mungkin ini fitur yang masih sama yang lama sih. Jadi ada namanya surat rahasia. Nah, surat rahasia itu dia akan terbuka si detail isi suratnya seperti ini hanya di tempat penerima yang bersangkutan. Jadi untuk sekretaris itu tidak akan bisa melihat isi surat ini. Nah, sekretaris hanya bisa melihat metadatanya saja. Jadi surat ini hanya bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Oke, itu untuk tipe surat yang rahasia. Oke, terus oke, status read udah ya. Oke, oh ya, di sini kita ada status read juga. Jadi mana-mana saja surat yang udah dibaca atau belum. Nah, ini ada di sini. Jadi surat terbaca. Nah, surat terbaca ini termasuk di dashboard tadi di sini. Di dashboard tadi, nah ini, jadi ini ini ada terbaca. Ini kalau masih bold ini artinya belum terbaca. Jadi kalau kita udah klik, nah ini prosesnya langsung udah kebaca. Jadi ada tandanya dari sisi ini. Nah, ini si suratnya berkurang kalau udah dibaca dia. Oke. Kemudian ada surat tembusan. Nah, oke, ini di sini. Nah, untuk di Office versi 4 ini, kita telah membedakan pengiriman untuk surat masuk dan surat tembusan. Jadi, jika Bapak Ibu menerima surat yang masuk langsung ke surat tembusan, artinya surat yang keluar yang ditujukan itu yang ke Bapak Ibu adalah tipenya tembusan. Nah, jadi nanti akan terpisah di sini. Gitu. Oke. Kemudian di sini ada dokumen hukum. Nah, dokumen hukum ini akan muncul kalau ada suatu dokumen hukum yang ditujukan ke unit kerja Bapak Ibu atau langsung ditujukan ke distribusi personil. Jadi Bapak Ibu terdaftar di situ, maka otomatis akan muncul di sini. Nah, oke, kita coba ini ya. Ini.
ke Pak Usep. Oh ya, ini sepertinya dokumen-dokumen terbaca. Oke, jadi dokumen hukum ini dia akan muncul tadi kalau ada dokumen hukum yang ditujukan ke unit kerja Bapak Ibu atau langsung ke personil Bapak Ibu, maka otomatis akan muncul di sini asal belum dibaca. Nah, kalau udah dibaca, nanti akan masuk ke menu e-office, naskah dinas ke dokumen hukum. Oh, ini kan. Kedua. Oke, menu e-office, naskah dinas, dokumen hukum. Nah, nanti akan masuk ke sini. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat untuk informasi mengenai dokumen hukum yang ada. Itu. Oke. Oke, saya akan jelaskan untuk mengenai Disqus ini. Jadi, Disqus ini adalah sebenarnya fitur bawaan, cuman kita manfaatkan untuk melihat tracking dari surat surat disposisi atau distribusi yang kita lakukan. Jadi setiap ada surat dia otomatis akan bikin channel satu. Nah, channel ini nantinya akan bisa diakses langsung dari dalam surat. Nah, jadi tadi seperti yang saya informasikan, Bapak Ibu bisa langsung berinteraksi di sini untuk menanyakan terkait status surat atau mereply langsung disposisi yang diberikan kepada Bapak Ibu. Nah, akan masuk sini. Oke. Kemudian selain fitur itu, di e-office versi ini ada fitur untuk search dokumen. Nah, search dokumen ini dia akan men-search semua dokumen yang ada di dalam e-office yang kita miliki. Oke, jadi misalnya kita keywordnya tes, kita akan cari di semua ini. Nah, kita akan search. Nah, oke di sini. Nah, jadi di sini dokumen-dokumen yang kita search berdasarkan keyword itu akan muncul di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihatnya informasinya ada di mana aja. Gitu. Saya klik nih. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk fitur search. Oke, kemudian ada satu lagi fitur untuk Bapak Ibu yang memiliki unit lebih dari satu. Untuk perpindahan unit sekarang cukup simpel. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada nama unitnya. Ini tinggal kita klik aja, kemudian kita pindah ke unit yang ingin dituju. Nah, itu. Oke. Nah, ini untuk unit yang dituju. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di unit awal itu sebagai kepala unit, misalnya di unit tujuan itu bukan kepala unit, maka otomatis si dashboard pimpinan itu akan hilang. Jadi misalnya ini di unit SI ini Pak Usep sebagai bukan kepala unit, maka dia dapatnya hanya dashboard personal aja. Oke. Oke, kemudian untuk di e-office ini fitur yang lain itu ada kita bisa filter. Oke, kita filter data-data yang mau kita
cari ya. Misalnya kita akan masuk ke surat masuk, oke, surat masuk tujuan. Nah ini. Nah pertama untuk surat masuk ini kita bisa filter berdasarkan status. Defaultnya status ya. Jadi di sini kita kelompokkan surat masuk yang kita dapat itu berdasarkan statusnya. Nah di sini ada diproses 8 yang udah selesai 773. Nah di sini selain eh, selain bisa mengelompokkan ini, nah nanti bisa dikelompokkan berdasarkan apa? Misalnya ke unit kerja tujuan. Nah ini unit kerja tujuannya kemana? Terus dia kelompokin lagi sebagai apa? Si user tujuannya siapa? Oke, nanti otomatis dia akan mengelompokkan seperti ini. Jadi ini nggak terbatas mau mengelompokkan jadi apa juga bisa ini. Berapa banyak pun bisa dia. Nah, seperti ini. Jadi lebih powerful untuk searching data yang kita perlukan. Nah, selain pengelompokan ini, Bapak Ibu juga jika tidak mau memanfaatkan fitur search ada di sini, kita bisa search di sini langsung. Misalnya, eh, misalnya kita kelompokkan dulu sebagai status. Nah, kita search tambah ini perihal, misalnya perihalnya yang mengandung apa semester misalnya. Oke, kita terapkan. Oke, nah ini otomatis akan memunculkan surat-surat yang mengandung kata semester di sini. Nah, ini untuk penyaringannya pun bisa berapa banyak, tergantung apa namanya? Tergantung kebutuhan Bapak Ibu untuk filternya seperti apa gitu. Oke, mungkin penjelasan dari saya untuk surat, disposisi, dan sign hanya sampai sini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait fitur. Oh itu ya, oke. Oke, mungkin nanti kita akan sesi tanya jawab di akhir. Oke, mungkin kita akan balikan lagi ke Budi. Terima kasih Budi. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Jaya atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Puji untuk menyampaikan sedikit penjelasan mungkin ya. Silakan, saya persilakan kepada Pak Puji. Baik, terima kasih Bu Dini. Saya melanjutkan terkait dengan sosialisasi BSRE ya Bu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu tadi Pak Usep sudah menyampaikan bahwa kita sudah bekerjasama dengan BSRE untuk penandatanganan tantangan tersertifikasi secara digital ya, tersertifikasi BSRE. Saya akan izin share screen Bapak Ibu untuk proses nanti pendaftaran, melakukan pendaftaran tanda tangan BSRE. Jadi rencananya pada tahap awal ini Bapak Ibu sebagai pimpinan unit kerja dalam hal ini mungkin WR, dekan, direktur dan setingkatnya gitu akan didaftarkan nama dan email dari Bapak dan Ibu. Nah, rencananya pendaftarannya itu kita akan lakukan pada hari Senin besok tanggal 29. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah didaftarkan kira-kira tahapan prosesnya seperti apa gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah petunjuk teknis aktivasi akun yang didaftarkan kepada BSRE dan melakukan set paspres. Yang pertama adalah, jadi nanti kami mohon izin hari Senin akan mengirimkan data berupa nama dan email dari Bapak dan Ibu melalui akun aplikasi AMS, aplikasi manajemen sertifikasi dari BSRE. Nah, ketika kami masukkan, Bapak Ibu akan
secara otomatis mendapatkan email ya Bapak Ibu. Kami dari tim verifikator akan melakukan pendaftaran, kemudian Bapak Ibu akan menerima email. Nah, di menerima email itu nanti Bapak Ibu diminta menginput data pribadi Bapak Ibu ya. Jadi data pribadi dari Bapak Ibu, nanti apa aja datanya saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian nanti mohon ketika input data pribadi tersebut dan buka email, diharapkan menggunakan device yang memiliki kamera Bapak Ibu, karena akan diminta untuk melakukan swap foto. Setelah melakukan itu baru nanti selesai untuk proses aktivasi akun. Nah, nanti dari tim verifikator akan melakukan verifikasi apakah benar yang menginput adalah Bapak dan Ibu sendiri dan datanya sudah benar. Ketika benar, maka akan tahap selanjutnya yaitu melakukan set passphrase. Baik, ini secara itu adalah alurnya Bapak Ibu ya. Nah, detailnya seperti ini. Jadi hari Senin insya Allah kami akan mengirimkan email dan nama Bapak Ibu melalui aplikasi AMS tadi. Kemudian email yang akan diterima ini berisi tentang Pranala ya Bu ya. Pranala yang akan aktif selama 1x24 jam. Jadi 1x24 jam itu masih aktif, namun jika lebih dari 1x24 jam maka sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, apabila ada yang sudah tidak bisa digunakan lagi, Bapak Ibu dapat menghubungi tim verifikator di ITB. Tim verifikator ini ada 3, ada saya sendiri dari Biro Adum, Pak Miftah dari Direktorat Kepegawaian, dan Pak Aryo Sutomo dari Direktorat Teknologi Informasi. Jadi apabila mengalami kesulitan bisa menghubungi 3 verifikator ini. Nah, email yang akan Bapak Ibu terima kira-kira berisi seperti ini, di mana email tersebut berisi tentang Pranala atau link. Ketika diklik maka Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi data diri. Nah, data diri yang diisikan adalah terkait dengan informasi pribadi, terdiri dari NIK, kemudian gelar depan, gelar belakang, kemudian nomor telepon. Untuk email sini sudah otomatis dan nama pun sudah otomatis. Nah, pada nama ini memang tidak boleh berisi karakter atau karakter atau karakter spesial ya, karakter khusus seperti titik, koma dan sebagainya. Jadi nanti mungkin apabila Bapak Ibu ada yang menggunakan kata tersebut, kami akan hilangkan terlebih dahulu. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi di sini nanti akan ada pilihan ya. Nanti setelah next akan ada pilihan, yaitu ada pilihannya apakah ASN ini adalah PNS kalau definisinya yang memiliki NIP atau non ASN. Nah, mungkin kalau non ASN ini mungkin pegawai ITB yang BHMN kalau dulu ya, mungkin sekarang pegawai ITB tetap gitu. Nah, apabila Bapak Ibu memilih yang ASN atau PNS, Bapak Ibu cukup memasukkan NIP saja. Ya, nanti memasukkan NIP, setelah memasukkan NIP nanti Bapak Ibu cek NIP di sini. Jadi ketika milihnya ASN, kemudian diisi di sini NIP-nya. NIP-nya kemudian cek NIP. Apabila benar datanya, maka nanti akan masuk ke swafoto. Nah, apabila bukan ASN atau bukan PNS, maka Bapak Ibu diminta untuk mengisi data lainnya secara mandiri, yaitu mungkin organisasi ini akan otomatis muncul nama Institut Teknologi Bandung, nah jabatan sama provinsi. Ini mangga diisi, kemudian klik next. Nah, ketika next ujungnya akan sama, yaitu swafoto Bapak Ibu. Nah, swafoto ini diharuskan untuk mengambil secara langsung, jadi bukan foto yang sudah ada, namun secara langsung bisa klik ambil foto di sini. Nah, kemudian tanda centang di bagian dengan melakukan pendaftaran ini maka menyetujui. Nah, nanti kalau ada masih belum muncul, nanti ada di sini perjanjian dibaca dahulu, setidaknya di scroll sampai paling bawah baru muncul centang. Nah, setelah oke, kemudian submit. Nah, sampai situ untuk melakukan aktivasi ya, aktivasi dari pendaftaran akun BSRE. Nah, setelah aktivasi tersebut, nanti Bapak Ibu masuk ke tahap kedua, yaitu melakukan set passphrase.
Nah, di sini tentu setelah mendapatkan persetujuan dari verifikator. Kami dari tim verifikator mungkin hari Senin dan Selasa akan coba siaga apabila sudah ada yang masuk. Kalau PNS biasanya otomatis disetujuin, tapi kalau yang bukan PNS biasanya perlu verifikasi dari kami, dari tim verifikator. Tahapannya adalah untuk verifikasi dan set paspres ini adalah yang pertama kami tim verifikator melakukan verifikasi, mengecek data-data dan memastikan bahwa data yang diinput adalah benar dan fotonya pun adalah foto yang benar. Kemudian nanti ketika disetujui tersebut, otomatis Bapak Ibu akan menerima 2 email. Email yang pertama adalah email AMS, bagian ceramah AMS, dan yang kedua adalah set paspres. Dan yang setelah itu baru Bapak Ibu melakukan set paspres. Nah, 2 email ini yang wajib sebetulnya yang nomor 2 Bapak Ibu ya, email yang berisi tentang Pranala melakukan set paspres. Yang pertama ini terkait dengan AMS, ini Bapak Ibu tidak perlu tidak wajib ya, tidak wajib melakukan masuk ke AMS, tapi kalau mau masuk mangga dipersilahkan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat data diri Bapak dan Ibu di aplikasi manajemen sertifikat ini. Kemudian kita masuk ke yang set paspres. Set paspres ini Bapak Ibu cukup menginputkan data paspres yang akan Bapak Ibu gunakan setiap kali menandatangan. Nah, ada syaratnya, jadi harus minimal 8 karakter berisi kombinasi huruf besar kecil dan karakter spesial yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu yang tidak boleh adalah karakter ya, buka kurung dan tutup kurung siku, kemudian tanda ini dan tanda backslash ya. Ini tidak diperbolehkan. Ini paspresnya nanti bisa dibaca dahulu perjanjian kepemilikan sertifikatnya, scroll sampai paling bawah dan centang, kemudian selesai melakukan buat paspres ini. Nah, apabila Bapak Ibu sudah selesai melakukan paspres ini, maka Bapak Ibu sudah selesai untuk melakukan pendaftaran akun dari BSRE ini. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 2 tahap. Tahap pertama tahap aktivasi dan tahap kedua adalah tahap pembuatan paspres. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Dini. Baik, terima kasih kepada Pak Puji atas penjelasannya. Jadi kalau saya rangkum ya, hari ini itu kita menjelaskan tentang penggunaan e-office untuk pimpinan. Tadi sudah dijelaskan menu-menunya ya Bapak Ibu. Jadi sama sebetulnya seperti e-office yang lama. Jadi sebetulnya kalau secara umum sih masih sama. Jadi tidak ada perubahan gitu ya. Hanya tambahannya itu adalah ada penambahan fitur untuk menandatangani surat gitu. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Puji, di mana kami sudah bekerja sama dengan BSRE sehingga Bapak Ibu nanti bisa menandatangani langsung surat yang akan dikirimkan melalui e-office gitu penandatanganannya. Nah, proses pendaftarannya sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Puji. Jadi nanti ada prosedur untuk datanya untuk apa dikumpulkan ya. Hmm. Oke. Oke, jadi khusus untuk pimpinan unit kerja ya. Ya, baik. Jadi untuk pimpinan unit kerja itu kami sudah memiliki data alamat email dan nama yang nanti akan dikirimkan kepada masing-masing pada Bapak Ibu ke email Bapak Ibu. Nanti proses verifikasi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Puji begitu ya. Mungkin dari kami materinya sudah cukup. Barangkali ada lagi pertanyaan. Tadi kebetulan sudah ada yang bertanya lewat chat tapi sudah dijawab ya. Oh, boleh. Masih di mute. Saya mohon izin share screen untuk data yang akan kami coba masukkan Bapak Ibu, barangkali nanti ada yang mungkin belum tepat, mohon dapat disampaikan kepada kami. Sebentar. Datanya mana?
Taruh. Ya, ini stop dulu ya. Baik Bapak Ibu, saya stop ya. Apa? Udah. Oh, tadi kan udah ya. Oke, baik. Eh, Bapak Ibu, jadi mungkin apa namanya, nanti kita kirimkan lewat email begitu aja ya. Nanti Ya, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang tidak menerima emailnya bisa disampaikan kepada kami, bisa melalui sekretaris masing-masing juga gitu untuk diinfokan ke kami. Baik, ada Pak Taufik Mulyanto yang sudah raise hand. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima Mangga. kasih Bu Dini. Taruh tangannya nurunin dulu ya Pak. Sebentar. Nanti turun. Baik, terima kasih Bu Dini dan teman-teman semua. Ini ada pertanyaan, jadi maaf nanti mungkin tadi kelewat di awal ya. Kalau kemarin waktu pas kami di office itu terus ada pergantian personel untuk disposisi gitu di tingkat kepala bidang atau kepala subbidang itu email disposisi sebelumnya itu ngikut ke orangnya gitu ya. Apakah di versi sekarang ini kalau yang kita disposisi misalnya ke salah satu jabatan, kalau orangnya ganti, penggantinya itu tetap bisa mengakses email-email yang disposisi yang lama. Nomor satu itu jadi terkait dengan pergantian personel untuk satu jabatan tertentu, apakah arsip-arsip itu nempelnya di jabatannya atau nempel di orangnya. Kalau yang versi kemarin itu nempel di orangnya sehingga pejabat baru tidak bisa mengakses disposisinya. Yang kedua itu mengenai fitur ini untuk pengiriman surat itu selain tanda tangan, apakah ada cara untuk memberikan koreksi surat itu? Kita seringkali ada dari sekretariat, kemudian kita kasih koreksi segala macam sebelum kita tanda tangan. Apakah bisa kita lakukan di e-office, komentar-komentarnya gitu dengan cara yang mudah tentunya sebelum kita tanda tangan. Kemudian yang ketiga, kalau kebetulan sedang ada PLH gitu misalnya ya, nah itu bagaimana? Apakah PLH-nya bisa melakukan tanda tangan atas nama itu? Atau mungkin yang tanda tangan adalah satu level di bawah pimpinan unitnya ya. Mungkin itu 3 pertanyaan. Terima kasih Bu Dini. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Taufik. Puji. Akan dijawab oleh Pak Puji. Ya, silakan Pak Puji. ya, baik. Mohon izin menjawab Pak Taufik. Jadi sebetulnya memang desainnya betul Pak. Jadi kita itu apabila jabatan berganti, maka apabila kita mendisposikan kepada jabatan, pejabat baru dengan jabatan yang sama harusnya bisa melihat historis yang sebelumnya. Mereka seperti itu Pak. Itu yang memang kita desain seperti itu. Jadi supaya tidak kehilangan data-data yang sebelumnya sudah pernah dilakukan disposisi dari pimpinan yang sebelum. Begitupun untuk unit pimpinannya juga misalnya suatu saat misal Pak Usep sudah tidak menjadi kepala biro dan kepala biro baru, nanti kepala biro baru akan bisa melihat yang histori-histori sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah terkait dengan koreksi surat, jadi kita sebetulnya saat ini ada 3 jenis pembuatan surat. Jenis yang pertama adalah jenis yang sama persis dengan saat ini. Proses penandatangannya dilakukan secara manual. Proses yang kedua adalah tanda tangannya dilakukan secara digital melalui tadi BSR tadi di e-office. Namun proses pembuatannya dilakukan secara manual, yaitu menggunakan misalnya dengan Word, koreksi dan sebagainya, kemudian setelah jadi PDF, tanda tangan. Tadi yang tadi dicontohkan. Yang ketiga adalah yang template, Pak. Nah, yang template ini prosesnya memang jika kita proses panjangnya, yang pertama seseorang personal, baik itu sekretaris atau siapapun itu, membuat surat, draft metadata, kemudian membuatkan teks bodinya itu pun di e-office, Pak. Membuat template-nya.
dan nanti akan naik ke level atasnya, misalnya dari staf kepada kasubagnya untuk melakukan eh, koreksi, revisi dan sebagainya. Itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah memang dilakukan langsung oleh atasannya memperbaiki, atau direvisi, diperbaiki, suruh diperbaiki ulang ke belakang. Jadi yang bawahnya itu perbaiki lagi. Kira-kira banyak. Itu pun juga bisa juga memberikan komentar di bawahnya, misalnya tolong perbaiki ini, seharusnya diganti dengan kata yang lain, misalnya seperti itu. Nah, jadi begitupun ketika sampai kepada pimpinan tertinggi. Pimpinan tertinggi adalah unit kerja, misalnya kepada kepala eh, UPT, kemudian dilakukan setelah dari Kabag kemudian melakukan perbaikan sampai ke UPT, ternyata ada yang koreksi perlu diperbaiki, dia bisa melakukan catatan di situ, Pak. Kemudian melakukan revisi, dia akan balik lagi diperbaiki juga. Atau mungkin Bapak bisa langsung perbaiki di situ, ini mah cuma tinggal kurang koma, langsung aja perbaiki gitu kan, misal kayak gitu. Dan barulah setelah oke, Bapak klik approve. Nah, setelah approve itu baru dikunci, memang udah fix itu si datanya. Setelah approve baru melakukan tanda tangan. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi yang kedua, pada prinsipnya ada fitur koreksi tersebut. Dengan catatan bentuknya template, bukan bentuk PDF gitu. Yang ketiga untuk PLH, ya kami udah dicoba, Pak. Jadi memang kita udah melakukan pelatihan kepada admin unit untuk melakukan set PLH. Jadi nanti misalnya satu tingkat di bawahnya jadi PLH, misalnya Budini jadi PLH-nya Pak Usep dari tanggal sekian tambah sekian. Nanti admin unit pun bisa melakukan set jauh-jauh hari sebelum tanggal tersebut. Khawatir keburu lupa, misal tanggal 29 Budini sebagai PLH, maka set Budini sebagai PLH sampai tanggal 30, misalnya 2 hari, maka selama 2 hari itu otomatis nanti atas namanya Ibu Dini di saat tanda tangan template tadi itu. Seperti itu. Begitupun fitur-fitur tadi, fitur misalnya eh, dashboard pimpinan itu hanya ada satu, Pak, dari satu kerja, dan itu hanya aktif satu gitu. Jadi itu pun nanti bisa dua sih, otomatis dengan PLH-nya ya. Pimpinan utamanya dengan PLH-nya bisa aktif dua-duanya untuk melihat dashboard pimpinan. Jadi bisa melakukan aktivitas pimpinan oleh PLH. Demikian Pak Taufik. Baik, makasih. Oh, ada satu lagi mungkin sedikit nambah. Ya. Kalau fitur paraf udah nggak ya? Jadi Nah ada ya, juga. Ya. fitur paraf ini di sini setahu saya nggak ada, Pak. Tapi bisa kelihatan dari memang paraf tidak ada, Bu Dini ya. Seingat saya di sini belum ada paraf ya. Tapi memang di sini akan kelihatan prosesnya, buat. Jadi kan ketika naik dia akan tercatat lognya sebetulnya. Seperti itu. Atau mungkin bisa aja tempelkan paraf digital ya. Kalau memang udah itu ya. Jadi paraf, tapi biasanya paraf yang manual ditempel gitu, mungkin seperti itu, Pak. Tapi secara itu kita enggak, karena BSRE tapi kan. Nah, ya kalau misal alternatif kedua memang nanti ke depannya ya, karena kan kita sekarang masih fokus satu kepada pimpinan yang tantangan BSRE-nya oleh unit kerja. Nah, jadi mungkin nanti kalau misal seandainya perlu nanti dan pimpinan sudah soft untuk tadi tanda tangan BSRE-nya, mungkin kita coba tambahkan taraf, Pak. Jadi mungkin di atas tanda tangan BSRE, tanda tangan lagi gitu. Kita akan coba uji coba hal tersebut, Pak. Baik, makasih banyak Pak Ya. Uci. Boleh nimbrung, Mas? Boleh, Ibu. Untuk yang ya, saya pikir paraf itu penting ya. Ya. Karena nanti pada saat ya kita ada masalah atau apa ya, naudzubillah min dzalik, pimpinan itu tahu dulu siapa yang sudah mereksa SK atau surat tersebut. Karena kan kadang pimpinan juga tugasnya paraf itu kan memeriksa semua dengan detail ya. Kalau nggak kelihatan parafnya, kita susah nelusurinya tuh di apa namanya di ini suratnya ya, di apa fisik suratnya gitu. Sebaiknya itu ada, Mas, karena biasanya kita seperti, oh ini dulu yang paraf siapa? Oh berarti dia dulu, nah gitu loh. Ya. Usul sih ya begitu ya untuk. Baik. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Putri. Sama-sama. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Mungkin yang tadi terkait paraf kita ke depannya mungkin ya. Jadi bisa dalam bentuk tanda tangan digital Yang BSRE. BSRE, iya. Jadi nanti misalkan kabaknya melakukan paraf tapi ada tanda tangannya hanya tidak muncul gitu ya
hanya tercatat secara digital saja gitu parafnya. Nanti yang muncul tanda tangan dari Hmm. pimpinan. Tapi kalau dicek divalidasi suratnya sebetulnya terlihat bahwa ada paraf. Mungkin begitu ya Bu ya. Hmm. Iya. Hmm. Makasih. Mungkin iya sama-sama Ibu. Barangkali ada pertanyaan yang lain. Kebetulan waktunya memang sampai pukul 3 ya. Dan sudah pukul 3. Apabila ada pertanyaan yang lain, mungkin satu Ada pertanyaan Mbak lagi Yuli, kalau Bu ada. Yuli di chat. Oh, Pak Yuga tadi sudah dijawab, Pak. Udah ya? Ya, jadi untuk tanda tangan secara sekaligus itu memang belum bisa difasilitasi karena kita harus memposisikan tanda tangannya itu di area tertentu gitu, di mana bisa jadi untuk setiap surat itu berbeda posisinya. Jadi khawatirnya kalau sekaligus itu nanti QR-nya itu akan tidak sesuai gitu posisinya seperti itu. Kemudian tadi juga di chat juga ada pertanyaan terkait searching isi surat untuk PDF yang bukan scan itu masih kita develop gitu ya. Eh, tapi sudah maksudnya sudah di develop dan sedang kita tes lebih lanjut begitu ya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dapat kita akhiri pertemuan ini. Dari Pak Usep mungkin ada kalimat penutup dulu Pak. Ya, sedikit aja Bu Dini. Ini terima kasih atas diskusi dan masukannya. Eh, Tentunya rekaman ini kita akan share nih buat Bapak Ibu sekalian. Kalau barangkali diperlukan akan kita coba bantu sampaikan. Terus pelatihan-pelatihan seperti ini akan kita lakukan tidak hanya hari ini. Kita akan melakukan beberapa waktu ke depan. Mudah-mudahan pas pelaksanaan, kalaupun nanti pas waktu pelaksanaan ada masalah, dengan senang hati kami teman-teman di Biro Administrasi Umum akan membantu tentunya. Silakan aja Bapak Ibu menyampaikan langsung atau misalkan ada pesan lewat stafnya, kami akan coba bantu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, Bu Dini ya. Kita berharap semuanya berjalan lancar. Terus hari Senin juga kita akan mengadakan pelatihan buat teman-teman yang lain. Bapak Ibu juga diminta nanti melakukan registrasi untuk tanda tangan digitalnya. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Itu aja Bu Dini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Usep atas kalimat penutupnya. Maka berakhir sudah ya acara hari ini. Kita akan rencananya akan mulai go live itu per tanggal 5 Februari ya Bapak Ibu, nanti dengan tautan yang sama. Jadi tidak ada perubahan link dengan e-office yang lama, tapi sebetulnya apabila Bapak Ibu masih memerlukan arsip dari surat-surat yang lama, kita masih proses untuk migrasi gitu. Jadi kalau seandainya tidak ada bisa dibuka di office yang lama tapi dengan alamat yang lain gitu ya. Nanti kita umumkan juga linknya seperti itu. Mungkin kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.